Nah teman-teman, sesuai dengan judulnya, pasti kita sebagai orang Sumba pengen tahu siapakah nenek moyang orang Sumba dan dari mana mereka berasal dan kapan mereka sampai di Sumba. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu pasti muncul di benak kita sebagai orang Sumba, dan kita pengen tahu sejarah kita itu orang Sumba itu seperti apa. Nah teman-teman, dalam video ini saya akan menjelaskan sejarah-sejarah yang nenek luhur Sumba Timur. Dari maxfmwengapu.com, tradisi lisan menyatakan bahwa nenek moyang orang Sumba pertama kali tinggal di kampung Wunga setelah menempuh perjalanan dengan kapal dari Malaka. Wunga berasal dari kata Kawunga yang berarti asal, seperti namanya Desa Wunga yang berasal dari Kecamatan Haharu, Sumba Timur, dipercaya sebagai kampung asal bagi orang Sumba. Dari kampung inilah kemudian mereka menyebar ke wilayah lain. Riset genetika orang Sumba yang merupakan campuran haplogroup Australogroup Indonesia, Papua, Asiatik ditemui di Wunga, mengutamakan cerita desa itu sebagai kampung pertama Pulau Sumba. Sejarah penghunian Sumba adalah rangkaian persebaran leluhur Austronesia di Nusantara yang diperkirakan sejak 3.500 tahun yang lalu. Bukti-bukti arkeologi menunjukkan bahwa Sumba yang dihuni setidaknya 2.500 tahun yang lalu. Ada rangkaian manusia yang ditemukan di situs Lambanapu dan situs Melolo merupakan leluhur dari generasi ke generasi, menunjukkan populasi Sumba semakin sangat mungkin kedua situs ini merupakan hunian-hunian awal sebelum generasi-generasi berikutnya menyebar ke wilayah lain di Pulau Sumba. Persebaran yang berlangsung seiring perjalanannya waktu akhirnya menjadikan keseluruhan wilayah pulau dihuni seperti yang kita lihat saat ini. Situs Lambanapu merupakan situs hunian leluhur Sumba. Kehadirannya di Sumba adalah bagian dari persebelahan mereka di Kepulauan Nusantara lewat laut dalam mencari ladang kehidupan yang baru. Lambanapu yang menempati lembah di sekitar era aliran sungai Kambaniru sebelum bermuara ke laut merupakan pilihan yang tepat karena merupakan lingkungan yang ideal. 5 rangka manusia yang ditemukan pada eksplorasi Lambanapu pada tahun 2017 merupakan ras Mongoloid. Sementara analisis yang pernah dilakukan pada rangka manusia di situs Melolo berkarakter ras Mongoloid yang kuat, yang bercampur ras Australomelastif berusia 2.800 tahun yang lalu. Data sementara ini selaras dengan hasil penelitian DNA yang dilakukan lembaga Eijkman terhadap populasi Sumba sekarang yang memperlihatkan campuran kedua ras tersebut. Bahkan di antara ras Mongoloid diperkirakan campuran kelompok leluhur Austronesia dan Austronesiatif. Keragaman genetik ini didukung pula hasil studi bahasa Sumba 35% merupakan bahasa Austronesia dan 65% bahasa non-Austronesia atau Papua. Data arkeologi genetika dan bahasa menunjukkan orang Sumba campuran dua ras. Situs Lambanapu merupakan kunci dalam pemersatuan kehidupan leluhur Austronesia atau siapa yang disebut populasi asli Sumba. Individu-individu yang dikuburkan di situs ini merupakan leluhur yang turun-temurun dari generasi ke generasi, menunjukkan populasi Sumba sekarang. Bisa juga situs ini hunian-hunian awal sebelum generasi-generasi berikutnya menyebar ke wilayah lain di Sumba. Dalam situs Lambanapu memberikan pemahaman tentang diaspora Austronesia dalam pensebaran kawasan Nusantara. Mereka menyebar ke pulau-pulau dengan cara berlayar mengurai laut yang selat berletakan di Lambanapu yang tidak jauh dari sungai, menunjukkan model persebaran seperti ini.
Sekitar abad-abad sebelum dan sesudah Masehi, budaya mengkritiki memasuki Nusantara termasuk Sumba. Budaya merupakan kepercayaan terhadap aura leluhur ini rupanya berkompatibel dengan alam pikir masyarakat Sumba sehingga diterima dan berkembang luas bahkan berlanjut sebagai tradisi yang menembus waktu. Pemecahan roh yang merupakan inti dari budaya mengalitiki masih terus bertahan di wilayah Sumba dan tidak dapat lepas dari pengaruh Marapu. Nah, teman-teman, sekian hasil penjelasan saya tentang sejarah asal-usul leluhur orang Sumba berdasarkan penelitian arkeolog di situs Lemanapu. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.